Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih-Ku. Mari sekali dari awal kita katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan-Mu. Roh Kudus yang manis, kami nantikan hadirat-Mu. Roh Kudus yang lembut, kami nantikan urapan. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Biarlah kemuliaan dan kuasa-Mu dinyatakan atas kami, umat-Mu. Penuhilah kami dengan kuasa kasih-Mu, oh Roh Kudus, Engkau kekasih. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Masuk hadirat-Nya.
Shalom, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persilakan Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak untuk duduk kembali. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di call center gereja kami. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Bapa untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus, semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kami sambut Engkau Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kiranya Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, agar terhindar dari wabah virus corona dan wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19 ini. Kami mohon agar mereka yang sakit mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit tersedia dengan limpahnya. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena penyakit COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak-anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang mengalami kesusahan. Kami doakan semua hamba-hamba Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka
Dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kami mohon agar Tuhan Yesus sebagai Raja Damai kiranya memberi damai sejahtera di seluruh Indonesia. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami mohon agar kami semua menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Tuhan kiranya membuka mata hati rohani kami supaya terang, supaya kami boleh mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kaya kemuliaan bagian yang Kau tentukan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Betapa hebat kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam kami, sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Kau kerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanan-Mu di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, dan penguasa, dan kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Terima kasih Bapa, Engkau sudah meletakkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Dan Engkau telah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Tolong kami ya Bapa untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Teguhkan firman-Mu ya Bapa dengan tanda ajaib, tanda mujizat, tanda heran yang menyertainya. Urapi hamba-Mu ini ya Bapa, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Tujuan daripada rangkaian pelajaran mengenai pribadi dan pekerjaan Roh Kudus ini adalah supaya setelah mengikuti pelajaran ini, kita akan lebih mengenal pribadi Roh Kudus dan lebih menghargai peranannya dalam pertumbuhan rohani orang percaya. Setelah mengikuti pelajaran-pelajaran ini, diharapkan kita semua akan menerima baptisan Roh Kudus dengan tanda berkata-kata dengan bahasa roh bagi mereka yang belum pernah namun ingin menerimanya. Juga setelah mengikuti pelajaran ini, kami harapkan agar mereka yang pernah dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi sudah lama tidak berbahasa roh, akan dipenuhkan kembali dan mengerti manfaat, berdoa dan memuji Tuhan dengan memakai kata-kata bahasa roh. Tujuan yang ketiga daripada pelajaran ini adalah supaya kita mengerti manfaat dibaptis dengan Roh Kudus. Dan tujuan yang keempat daripada rangkaian pelajaran mengenai pribadi dan pekerjaan Roh Kudus ini adalah supaya kita dapat menolong orang lain yang ingin menerima baptisan Roh Kudus. Dan adapun jadwal dari rangkaian pelajaran ini adalah sebagai berikut. Hari ini kita akan berbicara mengenai pribadi dan keilahian Roh Kudus bagian yang pertama. Hari Minggu lusa, dalam ibadah online selama 4 kali kebaktian pada hari Minggu lusa, kita akan berbicara mengenai Roh Kudus
adalah kunci keberhasilan. Lalu kemudian pada hari Selasa minggu depan, pada tanggal 26 Mei, kita akan berbicara mengenai pribadi dan keilahian Roh Kudus bagian yang kedua. Lalu pada hari Rabu, tanggal 27 Mei, kita akan berbicara mengenai baptisan Roh Kudus bagian yang pertama. Lalu kemudian pada hari Kamis, tanggal 28 Mei, kita kembali akan membicarakan mengenai baptisan Roh Kudus bagian yang kedua. Lalu kemudian pada hari Jumat depan, tanggal 29 Mei, kita akan berbicara mengenai baptisan mengenai manfaat dibaptis dengan Roh Kudus bagian pertama. Lalu kemudian pada hari Sabtu minggu depan, kita akan berbicara mengenai manfaat dibaptis dengan Roh Kudus bagian yang kedua. Lalu kemudian pada hari Minggu Pentakosta, pada tanggal 31 Mei tahun 2020, kita kembali akan belajar dari firman Allah mengenai karunia bahasa roh. Sekarang mari kita melihat pelajaran yang pertama dari 8 pelajaran yang kita rencanakan dalam 10 hari yang akan datang ini. Mari kita lihat pelajaran yang pertama, yaitu mengenai pribadi dan keilahian Roh Kudus bagian pertama. Setelah mengikuti pelajaran ini, kami berharap kita sekalian dapat menunjukkan dari Alkitab bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang hidup. Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bukti kasih kepada Allah adalah ketaatan kepada perintah Allah. Dan kalau kita mempelajari Alkitab, kita akan menemukan bahwa seluruh perintah Allah dapat disimpulkan dalam 2 perintah ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Tuhan Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Tuhan ingin kita mengasihi sesama seperti Tuhan telah mengasihi kita, yaitu dengan rela berkorban bagi kebaikan dan kesejahteraan sesama. Dan supaya kita dapat mentaati perintah Tuhan ini, Tuhan Yesus berjanji untuk memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Yesus berkata, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Roh Kudus adalah penolong yang diberikan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus untuk menolong kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini.
Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Yesus berkata Roh Kudus akan menyertai kita selama-lamanya. Oleh karena itu, penting sekali kita mengenal Roh Kudus yang telah diberikan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus kepada kita sebagai penolong yang berdiam di dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu penting sekali kita mengenal Roh Kudus yang telah diberikan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus sebagai penolong yang menyertai kita selama-lamanya. Firman Allah mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang hidup. Roh Kudus bukan sekedar tenaga atau kuasa atau pengaruh ilahi yang tidak berkepribadian. Roh Kudus adalah pribadi yang hidup, yang melepaskan kuasa dan kehadiran Allah di dalam dan melalui orang-orang percaya. Apabila kita membaca Alkitab, kita menemukan bahwa ciri-ciri oknum yang berkepribadian ada pada Roh Kudus. Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berpikir. Kita baca di dalam firman Allah, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh Kudus adalah pribadi yang cerdas. Dia berpikir, dia menyelidiki, dia mengetahui segala sesuatu. Kita baca dalam firman Allah, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi kita melihat di sini Roh Kudus adalah pribadi yang maha tahu. Dia adalah pribadi yang sanggup untuk berpikir seperti saudara dan saya. Beberapa tahun yang lalu, gembala sidang dari gereja terbesar di dunia pada waktu itu adalah seorang pendeta yang bernama Pendeta Choi Yong-gi yang menggembalakan sebuah gereja di kota Seoul di Korea Selatan. Di dalam bukunya yang berjudul Roh Kudus Adimitra Saya, Pendeta Choi Yong-gi bersaksi bagaimana suatu kali ketika dia sedang berkhotbah di gerejanya, Roh Kudus memberitahu kepada Pendeta Choi Yong-gi bahwa di antara mereka yang hadir di dalam kebaktian, ada seseorang yang sedang melarikan diri dari rumahnya dan berencana untuk bunuh diri. Dan Roh Kudus memberitahu Pendeta Cho agar memperingatkan kepada orang itu bahwa malam itu adalah kesempatan terakhir bagi orang itu untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mula-mula Pendeta Choi Yong-gi agak ragu untuk menyampaikan pesan Tuhan itu. Dan dia melanjutkan khotbahnya. Tetapi Roh Kudus tetap mengetuk hati Cho untuk mengucapkan pesan Tuhan itu. Akhirnya Pendeta Choi Yong-gi menghentikan khotbahnya, lalu berkata, di antara yang hadir malam hari ini, ada seorang yang melarikan diri dari rumah dan ingin bunuh diri. Inilah pesan Tuhan bagimu, jangan lakukan itu. Tetapi bertobatlah
Malam ini adalah kesempatan terakhir bagimu untuk bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Cho meminta apabila ada orang itu di dalam kebaktian saat itu, Cho meminta supaya dia mengangkat tangannya. Dan seorang perempuan mengangkat tangannya. Setelah kebaktian, Pendeta Choyonggi berbicara dengan perempuan itu. Dan perempuan itu mengaku bagaimana sebenarnya dia sudah meninggalkan rumah dengan rencana untuk tidak pernah kembali. Sebab dia berencana untuk bunuh diri. Dan dia sudah bulat tekadnya untuk mengakhiri hidup yang penuh dengan derita dan sengsara. Tetapi di tengah jalan, dia berjumpa dengan seorang kawan yang berhasil membujuk dia untuk mampir dan hadir di kebaktian di gereja yang sedang berlangsung saat itu. Dan ketika dia menghadiri kebaktian di gereja, dia mendengar pesan Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Choyonggi. Maka sadarlah dia bahwa Tuhan peduli dengan penderitaannya. Sadarlah ibu ini bahwa Tuhan peduli dengan kekecewaannya. Dan dia menangis amat sangat, mengaku dosanya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Setahun kemudian, Pendeta Cho menerima sepucuk surat dari ibu ini yang mengatakan bahwa dia masih setia dalam mengikut Tuhan Yesus. Jadi kita melihat di sini Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang cerdas, yang bisa berpikir. Roh Kudus adalah pribadi yang mengerti pergumulan hidup saudara dan saya. Beberapa orang yang sedang mendengarkan firman Allah ini barangkali juga sedang mengalami kekecewaan yang berat. Beberapa orang barangkali hampir putus asa dengan apa yang saudara alami akhir-akhir ini. Beberapa orang barangkali sempat berpikir untuk melakukan tindakan nekat seperti perempuan di dalam kesaksian Pendeta Choyonggi tadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya tengking roh ingin bunuh diri di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya tengking roh kekecewaan yang menyiksa. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya tengking roh yang membuat orang putus asa di dalam duka dan nestapa. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon agar Roh Kudus bekerja sekarang untuk menghibur, membangun, dan menguatkan setiap orang yang sedang mendengarkan firman Allah ini sekarang. Bila ada di antara kita yang hadir sekarang ini, saudara juga sedang kecewa dan sedang berputus asa dan ingin melakukan tindakan nekat. Dan saudara ingin agar Roh Kudus menghibur, menguatkan dan membangunkan saudara. Angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apakah ada yang ingin agar Roh Kudus melepaskan saudara daripada kekecewaan dan rasa putus asa dan barangkali ingin dilepaskan dari keinginan bunuh diri? Angkatlah tanganmu sebentar. Nanti sebentar kami akan berdoa bersama dengan saudara dan turunkan kembali tangan saudara. Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang mempunyai kemauan atau kehendak. Kita baca di dalam Alkitab, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Roh Kudus adalah pribadi yang mempunyai kehendak,
yang memberikan karunia-karunia roh kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Kita baca dalam Alkitab bagaimana ketika Rasul Paulus ingin memberitakan Injil di provinsi Asia di Kekaisaran Romawi. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Begitu pula ketika mereka ingin masuk ke Bitinia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Jelas Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang mempunyai kehendak seperti saudara dan saya. Firman Allah berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong kita untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam suatu perkara. Oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mengenal Roh Kudus secara akrab. Ketika berhadapan dengan penderitaan dan kematian di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dari waktu ke waktu, kita menemukan bahwa keinginan kita bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam hal ini kita perlu meniru teladan Tuhan Yesus dan berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Roh Kudus adalah pribadi yang akan menolong kita untuk menyangkal diri dalam keadaan seperti ini. Beberapa orang di antara kita barangkali menjalani hidup tanpa tujuan yang jelas. Mintalah agar Roh Kudus menolongmu untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah bagi hidupmu. Bila ini menjadi keperluan dan keputusan saudara sekarang ini, saudara ingin agar Roh Kudus menolongmu agar mempunyai tujuan hidup yang jelas, angkatlah tangan saudara sekarang ini dan turunkan kembali. Terima kasih untuk tangan-tangan yang diangkat. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Beberapa orang barangkali harus mengambil keputusan tentang sesuatu hal, tetapi engkau bingung bagaimana harus memutuskannya. Saudara memerlukan hikmat yang berasal dari Tuhan. Mari kita minta agar Roh Kudus menolong kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah di dalam sesuatu perkara. Bila ini menjadi keperluan dan keputusan saudara sekarang ini, angkatlah tangan saudara sekarang ini dan turunkan kembali. Beberapa orang di antara kita barangkali sudah tahu apa yang menjadi kehendak Allah dalam suatu hal. Tetapi kehendak Allah itu bertentangan dengan keinginanmu. Engkau memerlukan pertolongan Roh Kudus untuk menolongmu agar bersedia menyangkal keinginanmu dan bersedia menerima kehendak Allah. Bila ini menjadi keperluan dan keputusan saudara sekarang ini, angkatlah tangan saudara sekarang ini dan turunkan kembali. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Alkitab juga mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi yang berperasaan. Firman Allah berkata, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan.
Firman Allah mengajarkan bahwa Roh Kudus didukakan oleh dosa dan pelanggaran kita. Perasaan Roh Kudus begitu lembut sehingga dia tidak marah, tetapi didukakan oleh dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena itu kita perlu berhati-hati dengan perkataan kita. Kita perlu berhati-hati dengan sikap kita. Kita perlu berhati-hati dengan perbuatan kita, agar jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus Allah. Firman Allah memberitahu kita beberapa hal yang pasti mendukakan Roh Kudus. Di antaranya adalah segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ini adalah beberapa hal yang pasti mendukakan Roh Kudus Allah. Sebaliknya, hal yang pasti menyenangkan hati Roh Kudus adalah, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pilihan ada di tangan kita. Apakah kita ingin menyenangkan atau mendukakan Roh Kudus? Bila kita pernah mendukakan Roh Kudus Allah dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan atau kata-kata kotor, mari kita minta ampun kepada Allah sekarang ini. Bila ini menjadi keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Roh Kudus adalah pribadi yang punya perasaan. Bila ada di antara kita yang sedang bersedih atau berduka, mari kita curahkan isi hati kita kepada Roh Kudus. Dan mari kita minta agar Roh Kudus menghibur dan menguatkan kita. Bila ini menjadi keperluan atau keputusanmu, angkatlah tanganmu sebentar dan turunkan kembali. Terima kasih buat tangan-tangan yang diangkat. Mari kita berdoa.
Saya minta setiap orang yang sudah mengangkat tangannya tadi untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangan, bangkitlah berdiri di mana saja saudara berada sekarang ini, baik di rumah atau di mana saja. Bangkitlah berdiri dimanapun saudara berada sekarang ini. Saya mohon agar setiap orang, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya minta setiap orang, baik yang sudah berdiri maupun yang masih duduk, untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberikan Roh Kudus untuk berdiam di dalam saya. Saya sambut Engkau Roh Kudus. Engkau adalah penolong dan penghibur saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau membangkitkan keinginan-keinginan kudus di dalam hati saya. Terima kasih Roh Kudus. Engkau memampukan saya untuk hidup kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon agar Tuhan Yesus mengadakan mujizat yang saya perlukan sekarang juga. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sekarang saya akan berdoa untuk saudara sekalian. Sekarang saya akan berdoa untuk saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi, saya tengking roh ingin bunuh diri di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya tengking roh kekecewaan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya tengking roh yang membuat orang putus asa dalam duka dan nestapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon agar Roh Kudus bekerja sekarang untuk menghibur, membangun, dan menguatkan setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang ada sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mohon agar Roh Kudus berbicara kepada setiap orang, memberitahu kami tujuan hidup yang jelas yang Tuhan ingin kami jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon agar Roh Kudus memberi hikmat kepada kami di dalam mengambil keputusan. Kami mohon agar Roh Kudus menolong kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah
di dalam suatu perkara. Kami mohon agar Roh Kudus menolong setiap orang yang akan atau harus mengambil keputusan sekarang ini. Kiranya mereka semua menerima hikmat dari Roh Kudus sekarang ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan apabila kehendak Tuhan berbeda dengan keinginan kami mohon agar Roh Kudus menolong kami untuk menyangkal diri kami. Biarlah seperti Tuhan Yesus, kami rela berkata, bukan kehendak kami, tetapi biarlah kehendak Allah yang terjadi. Kami juga mohonkan pengampunan Tuhan. Apabila di antara kami pernah mendukakan Roh Kudus Allah dengan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan, atau kata-kata kotor dan sebagainya. Kami mohon kiranya Bapa di sorga mengampuni kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya darah Tuhan Yesus menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menghiburkan setiap orang yang sedang bersedih sekarang ini. Kami mohon agar Roh Kudus menghiburkan setiap orang yang sedang berduka sekarang ini. Kami mohon agar Roh Kudus menghiburkan setiap orang yang merasa bosan sekarang ini. Kami mohon Roh Kudus memberi hikmat kepada setiap orang untuk mengatasi perasaan bosan dengan hal-hal yang produktif. Berikan hikmat kepada anak-anak-Mu Tuhan untuk mengatasi perasaan bosan dengan hikmat dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik, berguna bagi diri sendiri, berguna bagi sesama, berguna bagi Tuhan. Kami mohonkan pertolongan Roh Kudus untuk setiap orang yang mendengarkan firman Allah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Sekarang saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang ingin didoakan lebih lanjut. Apabila ada di antara kita yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Apabila ada di antara kita yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Engkau menyembuhkan tubuh yang sakit. Semua roh sakit, penyakit, dan kelemahan kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sehat, jadilah kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon agar Tuhan mengadakan mujizat keuangan bagi anak-anak Tuhan. Kami mohonkan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang mengangkat tangannya sekarang ini. Kiranya Tuhan menolong yang memerlukan pekerjaan, kiranya Tuhan beri pekerjaan. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, kiranya Tuhan menolong. Yang ada masalah dalam rumah tangganya, kiranya Tuhan menolong. Yang ingin bersekolah atau melanjutkan pendidikan, kiranya Tuhan buka jalan dan menyediakan segala sesuatu yang diperlukan. Kiranya Tuhan menjauhkan anak-anak Tuhan daripada pergaulan yang buruk dan pengaruh yang tidak baik. Kami mohonkan hikmat untuk para orang tua untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bagi yang memerlukan tempat tinggal, kiranya Tuhan memberikan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, kiranya Tuhan mempertemukan dengan orang yang takut akan Tuhan sebagai pasangan hidupnya. Yang merindukan keturunan, kiranya Tuhan memberikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, dan lain sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya.
Kiranya Tuhan mengadakan mujizat-mujizat yang kami perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh keraguan-raguan, roh tidak percaya. Kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami, melindungi kami dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak duduk kembali. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi bapak-bapak, ibu-ibu, kami mohon kesediaannya untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir yang ada di Warta Jemaat Online, atau mengetuk menu dapat terhubung yang ada di layar di HP saudara. Sekarang mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan menutup ibadah malam hari ini. Mari kita mengangkat tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Roh-Mu yang hidup. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi call center GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih
Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh